cantik. Ternyata resep dari Mbak Dia adalah semakin berumur justru harus pintar-pintar ngatasin gimana stres, gimana yang namanya banyak pikiran. Selama kita pintar buat ngakalinnya, maka itu tidak akan terus-menerus dirasakan. Walhasil walah lebih awet muda. Nah sekarang saya punya bintang tamu yang menurut saya ini juga tidak kalah hebatnya karena usianya sudah 60-an tapi cantiknya masih luar biasa. Siapakah dia? Kita lihat profilnya berikut ini. Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan Widiawati? Sejak awal dekade 70-an namanya mulai diperhitungkan di dunia perfilman Indonesia karena perannya sebagai Yuli dalam film Pengantin Remaja. Dunia film ternyata tidak saja membesarkan namanya, namun juga membuatnya bertemu dengan sang belahan jiwa Sofan Sofia. Kedua pasangan ini pun menikah tak lama setelah bermain film bersama, hingga akhirnya memiliki 2 orang anak yaitu Roma dan Romi. Pasangan ini sangat jauh dari gosip, dan meskipun maut telah memisahkan keduanya, kisah cinta Widiawati dan Sofan Sofyan tetap dijadikan panutan sebagai kisah cinta yang abadi. Dan sekarang mari langsung kita sambut, ini dia Tante Widiawati. Selamat datang. Ya, terima kasih. Terima kasih udah datang Tante ke sini. Aduh, kita model rambutnya sama, ya ampun. Halo. Hai sayang. Silahkan duduk. Di mana? Di sini Tante. Luar biasa. Halo semua. Tante sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Dia itu sebelum terjun ke dunia acting, awalnya adalah model. Nah kalau Tante sendiri katanya awalnya tuh bukan dunia acting ya Tante ya? Bukan, saya nyanyi sama kakak-kakak saya bertiga. Jadi awalnya penyanyi? Penyanyi. Tapi kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia acting? Bukannya kamu yang nerjunin, bukan? Oh bukan. Kayaknya belum lahir kita saat itu, Tante belum lahir. Belum, kayaknya dia udah lahir bareng. Enggak ya Lahirnya ampun. bareng nggak bukan? Ya enggak, Tante jauh, masih jauh. Umur masih 36 walaupun kelihatannya 63. Tante sebenarnya umur berapa sih? 65. 65. Tapi kalau dia ditanya umur sebenarnya ada perasaan kayak aduh udah deh nggak usah tanya umur. Biasa aja udah. Enggak masalah. Ya memang segitu umurnya gimana dong? Iya benar-benar. Jadi awalnya nyanyi, kemudian bisa terjun ke dunia acting karena ibu saya tuh mulai awalnya ibu saya memang pemain film, tapi zaman dulu itu kan orang main film itu dianggap tabu ya. Oh dianggap tabu. Iya, jadi keluarganya juga banyak yang larang gitu kan. Jadi ya secara diam-diam, tapi karena seringnya melihat ibu syuting dibawa kemana-kemana, tertarik gitu loh. Di situ mulai seru juga nih ya kalau main film gitu. Tapi satu saat diminta ya. Tapi mungkin bisa dibilang itu adalah jalan Tuhan pemirsa. Karena dengan bermain film akhirnya bertemulah jodoh di sana. Betul. Saya percaya semua segalanya jalan Tuhan. Dimana sekarang saya ada di sini juga jalan Tuhan. Boleh minta tepuk tangan. Jadi ini pelajaran juga buat kita. Kalau suatu saat ternyata kita merasa kita diarahkan ke jalur yang lain, yang padahal kita berpikir awalnya pengennya nih ke A, tapi kemudian kita diarahkan ke B, kita tidak tahu ada rencana indah apa di balik itu. Betul. Karena kalau toh ternyata kenapa dengan si orang itu bukan Allah yang berikan jalan itu, manusianya sendiri yang salah, ya kan? Pasti Allah selalu memberikan yang terbaik buat umatnya. Setuju. Nah, ini sekarang kita pengen lihat nih pemirsa, karena akhirnya beralih ke jalur acting, disitulah Tante Widiawati bertemu dengan jodohnya. Bahkan sempat main film bareng dari tahun 70-an. Kemudian ada berapa judul film yang dimainin bareng? Kalau bareng hampir semua bareng ya, alhamdulillah ya kita diminta selalu bareng. Tapi saya main film nggak lebih dari 60 ya, kurang lebih. Jadi mungkin yang lebih dari 60 judul. Iya. Aduh saya satu aja belum pernah. Iya tapi kan mulainya juga kesian ya belum. Iya nih contoh main film, lu dagang film di Glodok. Main film. Pernah. Oh nggak laku film lo. Oke terus Tante? Minimal main daripada dagang doang. Terus Tante?
Kok rambut kamu berubah? Iya tante. Stres dia tante. Kan udah jadi ayah, jadinya Oh harus gitu. jaga. Tapi bagusan dulu. Tuh, bagusan dulu. Soalnya waktu pas zaman gimbal, anak kalau pas digendong macam masuk tante. Ya udah, nanti kita ngobrolin lagi. Tapi sekarang nih, mungkin buat pemirsa yang memang tumbuh zamannya sama Tante Widiawati tahu film-filmnya. Tapi untuk generasi muda ingin tahu seperti apa, kita saksikan cuplikannya berikut ini. Hengki ada? Tukang reparasi jam itu, Pak, Iya. dia sudah pindah. Tapi saya bisa mereparasi jam itu. 1 atau 2 hari lagi Bapak bisa ke sini untuk ambil jam itu. Gimana kalau Bapak makan dulu? Saya jamin, soto ayamnya pasti Bapak suka. Mari, Pak. Berjanji sehidup semati, kekal abadi. Oh, Romi dan Yuli, lambang kasih suci. Are you okay? Udah 7 tahun. Itu ya saya juga nggak tahu kenapa ya dia begitu. Yuk kita main ini film. Rupanya itu terakhir. Kita minta maaf kalau memang ternyata cuplikan tadi kembali Nggak menoleh. apa-apa, it's okay. It's okay. Jadi justru salah satu yang bikin kita salut di sini karena kita tahu menurut ilmu psikologi salah satu tingkat yang paling bikin manusia stres adalah kematian pasangan hidup. Dan kita tahu bagaimana cerita tante bisa bergejolak selama bertahun-tahun untuk mengatasi semuanya. Bahkan sekarang pun 7 tahun sudah berlalu ketika tante melihat tayangan itu tidak bisa dibohongi masih ada memang emosi yang tersisa di dalam dan menurut saya itu sangat wajar sebagai manusia. Manusiawi. Betul. Jadi tadi itu film yang terakhir tahun 2008 ya? Oh enggak, 2007 karena 2007. Oh meninggal 2008. Oh meninggal. Itu 2007. Sekarang kita mau ngomongin memori yang indah-indah. Ada nggak sih pujian dari Om Sofan Sofian? Apakah dia termasuk suami yang memuji, kamu tuh cantik ya? Selalu. Kalau umpamanya saya keluar kamar mandi dengan pakaian, lu cantiknya istriku, gitu. Apalagi kalau saya pakai kebaya, itu selalu dipuji. Kemudian tante responnya gimana? Terima kasih. Iya, pastilah. Soalnya kan kadang ada istri yang kalau dibilang kamu cantik ya, oh pasti papa bohong, ada maunya ya. Enggak, soalnya perempuan cenderung gitu. Oh, dia merasa. Ya, Bukan tante, justru gini, ketika Cipan ngomong kayak begitu kok saya merasakan ada getaran-getaran. Ini curhat nih sebenarnya. Oke, gue ngaku. Aku tuh kadang-kadang gitu. Kalau misalkan suami muji, kamu cantik ya. Aku tuh bukannya kayak makasih kayaknya ada sesuatu deh. Padahal dinikmati aja ya. Oh, iya, iya, mestinya lu terima iya, dong. iya. Suami Iya, muji kan Harus bagus. seneng dong. Benar. Dia nggak Dan- percaya diri soalnya tante. Dan saya tahu suami tidak basa-basi karena orangnya kan jujur. Dia tidak pernah bilang, kalau dia bilang jelek, dia bilang jelek. Dia nggak akan bilang, kalau saya tanya, bagus nggak baju ini? Jelek. Aha, terus gimana? Ya jelek pokoknya. Jadi nggak suka. Kalau dia nggak suka, dia akan bilang jelek. Sekarang orang kan bilang gini, tadi aku sempat ngobrol sama Mbak Diah, katanya salah satu resep untuk awet muda adalah segala sesuatu jangan dibawa stres, jangan dipikirin, cari solusinya. Tapi kan yang namanya kadang dalam hidup ada Masih mungkin ada aja, ya. masalah Pasti, yang kita belum keadaan sekarang. Iya. Siapa yang nggak stres sih? Lah, tapi kenapa bisa tidak terpancar di wajahnya? Biasanya kalau ibu-ibu stres kelihatan banget nih mukanya langsung mengkerut. Enggak,
Mungkin karena kita orang film ya. Iya, kita sudah biasa. Kita biasa berakting Oh, kali jadi ya. Bisa, itu salah satu keuntungan. Menutupi kondisi sebenarnya. Nggak tahu ya. Kemarin juga saya kan sempat sakit tifus cukup lama. Dokternya bilang, kamu kok sakit tapi nggak kelihatan sakit ya, dia bilang. Saya nggak tahu, saya bilang. Nih, berarti bagus nih, harus dicontoh ibu-ibu sakit tapi nggak kelihatan sakit. Ibu-ibu nggak sakit tuh kelihatan sakit ya. Tapi berarti gini, tapi bisa terlihat dari wajah sebenarnya pancaran, ya apalah ngomongnya pancaran aura, pancaran energi, pancaran sinar petromak ya. Ketika memang seseorang itu bisa menikmati hidupnya atau mensyukuri hidupnya. Paling penting adalah hidup itu bersyukur. Hidup itu bersyukur. Apapun kita diberi, kita harus bersyukur. Itu aja. Oke, nanti kita akan cari tahu pemirsa, karena kita tahu kematian almarhum itu tidak mudah untuk Tante Widiawati. Bagaimana beliau 7 tahun bisa menjalani hidup ini masih dengan penuh syukur. Kita akan cari tahu jawabannya sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahasa ngebahas.